Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Baik, kali ini saya lanjutkan video saya untuk membuat nose anti gate. Nah, nose gate anti nging pada mikrofon. Nah, tadi sudah saya rakit simetriknya di video sebelumnya dan tinggal pasang ke sini. Kemudian kit nose gate-nya juga sudah saya pasang sebagian. Ini input mic-nya yang gini dari mikrofon, karena ada dua yang masih belum saya pisah, saya biarkan tergabung. Ini mic-nya yang satunya sebelah sini, jadi ada dua nose gate yang sedang saya kerjakan dan saya biarkan jadi satu saja biar. Dan powernya juga saya jadikan satu. Ini CT-nya 15 full plus, 15 full min, saya gabung ke sini 15 full min dan plusnya. Hingga saya pasang untuk power ini. Oke ya. Dan masih ada satu lagi nih, output mic. Untuk output mic-nya saya menggunakan langsung colokan gini, biar tidak bingung nanti colok-coloknya. Langsung dicolok ke mixer atau ke alat karaokean ya, biar tidak storing lagi karaokeannya. Oke, saya pasang dulu. Yang pertama kita pasang isolasi dulu ya. Nah, kita pastikan kabel-kabelnya tidak ada yang konslet. Oke, kita pelan-pelan. Nah, ini agak susah sahabat ya, karena lubang dari ini terlalu kecil. Saya tidak bawa bor untuk membesarkan lubangnya. Nah, ini mudah saja karena dia ada satu kabel. Kita solder dulu ya sahabat. Mana solder? Halo, tim solder, halo. Ini dia. Tidak pakai penyangga saya, jadi agak susah. Oke, kita potong kabel sisa. Nah, ini yang agak susah nih sahabat ya. Untuk yang ini yang agak susah. Agak susah karena ada dua buah kabel yang harus saya jadikan satu, lalu dimasukkan ke lubang yang sangat kecil. Ini input ya, bukan ya, output. Ini saya sedang memasang bagian out. Susah untuk melihat lubangnya sahabat ya. Baik, mudahan langsung masuk aja. Dia susah kan, tuh satu yang ketinggalan, harus masuk semua sahabat ya, karena untuk kekuatan dari goncangan-goncangan sepertinya masuk semua. Oke, tidak ada yang tertinggal, kita tarik dan kita solder. Potong, tinggal kita sambungkan power CT-nya ini ya sahabat nih. Baik, saya cabut dulu karena ini masih terhubung nih listrik, saya lupa cabut. Sudah, kita harus hati-hati karena sebelum kita menghidupkan colokan listriknya harus kita pastikan dahulu apakah pemasangan kita sudah betul ataukah ada yang keliru. Sebab kalau salah, min plusnya berakibat kerusakan fatal. Bagian sini kalau konslet sedikit saja terbalik atau bagaimanapun, maka akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Yang pertama kita sambungkan dulu, yang paling penting adalah kabel min dan plus.
Ini dia, mudah-mudahan bisa masuk. Waduh, kabelnya berantakan nih sahabat ya. Kita solder satu persatu. Nah, satu lagi yang tertinggal. Oke. Waduh, lubangnya kekecilan sahabat ya. Nah, masuk. Kalau sudah masuk, ini dulu yang kita amankan. Satu, kita solder. Sudah, kita potong dulu. Yang kedua itu plus ya sahabat, di plus. Ini dia kabel plus, kabel min, biar yakin dan tak akan salah. Sebab ini yang paling fatal, kalau kesalahan terjadi ya hancur. Karena min 15 dengan min yang plusnya, dengan yang plusnya 15 volt, itu totalnya akan menjadi, tegangannya itu menjadi 30 volt. Masuk. Oke, alhamdulillah. Lubangnya begitu kecil. Sedangkan kabel yang saya pakai ini kabel bekas CPU komputer, yang pastinya besar ya, serabutnya banyak dan besar. Nah sahabat, sudah yakin ini? Yakin sudah? Itu dia plus. Saya tunjukkan ya, dia plus dan min, sama dengan di sininya kabelnya. Ini min, ini plus. Oke, kabel yang warna hitam min, itu ada minnya tulisannya, dan yang merah itu plus. Oke, tinggal satu lagi yang kita solder, yaitu bagian ground. Aduh, kabelnya ini terlalu besar, kita putar biar luncup alias tajam kabelnya, ya bisa masuk dia. Waduh, satu lagi tinggalan. Oke, kita solder lagi. Sudah selesai solder menyolder. Oke, sudah selesai urusan solder, tinggal urusan cek and recheck. Lalu kita tes. Oke, yang paling penting untuk kita cek dulu, kita cek sekali lagi adalah solderan bagian power supply-nya. Nah, ini min, plus. Oke, plus betul. Kemudian minnya yang hitam. Betul, 15 volt. Nah, kemudian ada ground yang kuning, saya kasih ini untuk ground atau CT ke sini juga, sama ke CT. Oke, CT yang tengah sini sahabat ya, untuk yang satunya yang ke sebelah. Nah, oke, udah. Habis itu yang di sini ke trapo, bukan ke power, regulator simetrik, sudah betul. Oke, sudah betul juga ke trapo. Oke, tidak jadi masalah. Input
Oke, ini input, dua-duanya input. Nih, input tuh untuk dua buah alat kit ini, dan ini output. Oke, baik, kita akan langsung coba. Biar berantakan gini cobanya, kita colokkan ke listrik. Oke, itu dia nyala. Ini dia nyala, sahabat ya. Saya akan gunakan mic wireless saya untuk ngetes ya, untuk ngetes ini ke kabel wireless. Coba kita colok dulu ke mesin di sana. Oke. Ini kita pindah ke sini. Biar kelihatan. Saya akan tes dulu tanpa menggunakan alat. Kita skip dulu ya, sahabat. Tes 1 2. Oke. Baik. Tes 1 2. Nah, ini sahabat saya menggunakan mic wireless. Mic wireless FM. Ini ke speaker akan terdengar bunyi nging yang cukup besar. Kita akan coba alat ini. Oke, saya akan coba yang sebelah sana dulu ya. Yang ini dulu, colok yang ini dulu. Ini inputnya, ini outputnya. Nah, kita akan coba dua alat ini. Coba kita langsung pakai aja. Goreng ya, cabut. Pasang mic-nya. Sekarang tidak ada bunyi, kita putar yang sebelah sini. Tes 1 2. 1 2 tes. Tidak ada bunyi, sahabat. 1 2 tes, ada bunyi. Tes 1 2, ada bunyinya. Kita angkat mic-nya. Coba kita naikkan volume. Tes 1 2. Oke. Ngingnya masih ada nging. Coba lagi kita tes lagi. Kita nah, ini hilang suaranya. Jadi sahabat bisa amati ya. Sahabat bisa amati lampunya, itu ada lampunya. Nah, ini kalau saya putar, jinging, lampunya pindah ke sebelah. Tuh dia. Oke, tapi suara tidak masuk. Tes tes tes. Oh, ada suara. Tes tes tes. Gitu ya. Suara ngingnya hilang, tapi putus-putus gitu. 1 2. Kita buka yang ini coba. Tes 1 2. 1 2. 1 2. Tes 1 2. Ini tidak storing sama sekali tidak storing, tapi suaranya seperti itu. Kalau dia hidup ya tes 1 2. Nah, nging kalau hidup. Oke. Tes 1 2. Baik, kita coba yang satunya saja. Satunya lagi. Masih ada yang sebelah. Ini yang sebelah ya. Oke. Yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita coba. Tes 1 2. Masih.
amati. Jadi alat ini ternyata ketika storing dia akan memutus hubungan, akan memutuskan suara yang masuk ke speaker. Nah, jadi yang hilang bersamaan kedua-duanya, suara kita juga hilang, ngingnya juga hilang. Gitu ya. Kalau suara kita masuk sementara masih storingnya juga tetap masuk. Masuk. Ngingnya tetap masuk. Suara kita juga masuk. Kalau kita tutup, dia mati sama sekali. Kita tutup. Oke. Storingnya memang berkurang, tapi masih ada. Coba saya dekatkan ke speaker. Nah, masih ada ya sahabat. Oke. Jadi intinya ini fungsinya hanya memute ya, memutuskan input yang distorsi ya, yang bunyinya itu tidak diinginkan. Jadi diputus oleh mic-nya itu, oleh alat ini. Tapi dia tidak bisa menyaring suara yang tergabung antara suara kita dengan suara nging tadi. Oke, coba contohnya kalau saya angkat tadi volumenya dan terbunyi nging, dia akan mati ya, dia akan mati. Coba dilihat sahabat. Tes 1 2. Nging itu kan hilang ketika kita angkat, coba. Nah, dia hilang, dia mute ya, mati. Tes 1 2. 1 2, tes 1 2. 1 2, tes 1 2. 1 2 tes 1 2, tes 1 2. Oke. Jadi suara kita jadi putus-putus sahabat ya. Karena bila storing dia akan memutus suara kita. Tidak akan storing sahabat ya, karena memang diputusnya suaranya. Nih, ketika mic-nya kita dekatkan ke speaker, tidak akan storing karena suaranya diputus. Suara kita pun juga tidak masuk. Nih, coba saya ngomong tes 1 2, tes 1 2, 1 2. Nah, 1 2, 1 2. Ketika storing dia putuskan 1 2. Oke sahabat, jadi intinya ini tidak menyaring suara yang muncul ya, tidak menyaring, artinya bila suara kita bersamaan dengan bunyi nging itu tadi, maka ngingnya tetap akan muncul. Tapi ketika suara kita tidak ada, dia akan mematikan secara otomatis input dari mic ini. Alat ini fungsinya hanya seperti itu, bukan menyaring, tapi memutuskan hubungan mic ke peralatan ketika ada suara nging atau distorsi lainnya. Jadi tidak bisa ya. Jadi kalau kita ngomong, kita harus ya gini, 1 2, tetap storing kalau suara kita masuk. 1 2, tes 1 2, storing ya, kalau suara kita masuk kita storing. Tapi kalau kita berbicara lagi, dia memutuskan input ini. Oke, itulah sahabat ya, sekedar review alat ini menurut saya, atau mungkin bisa juga alat ini belum bekerja maksimal sehingga tidak bisa menyaring, hanya bisa memut ya, mematikan hubungan audio secara keseluruhan, bukan menyaring, memutuskan atau menghilangkan ngingnya, bukan.
tapi memut ketika ada suara nging itu saja. Dan ketika kita bersuara, suara kita masuk, ngingnya juga masuk. Gitu ya sahabat ya. Mungkin sahabat punya pendapat lain, silahkan. Jika ada yang berkomentar. Saya penasaran lagi nih, coba diputar-putar lagi. Kita putar-putar lagi ya sahabat ya. Mana tadi micnya? Ini dia micnya. Tidak akan storing sahabat ya ini, karena dia sudah mute, sudah diputuskan hubungannya. Ketika suara kita kencang di depan mic ini, suara kita masuk tapi ngingnya juga masuk. 1 2 1 2. Nah gitu ya, 1 2. Oke sahabat, paham ya? Saya sudah ngerti cara kerjanya. Jadi cara kerja ini hanya memutuskan suara kita. Ya, ngingnya tetap ada. Tuh dia. 1 2 Lihat ini. 1 2 dia akan diputus ketika suara bersama suara. Oke. Sahabat Haji Banjar, untuk episode kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat sahabat-sahabat, dan bisa juga kita diskusikan apakah ini karena saya salah rakit sehingga kinerjanya tidak maksimal. Alat ini tidak bisa menyaring tapi hanya bisa memutus input bunyi distorsi atau bunyi nging tadi ketika suara kita tidak ada. Dan ketika suara audio vokal kita masuk, maka alat ini akan menghubungkan lagi sinyal audio kita, tapi tetap bersama dengan suara nging tadi ketika memang posisinya volumenya distorsi atau volumenya feedback karena kekencangan ya. Jadi tidak bisa dihilangkan kalau memang suaranya kekencangan dan feedback ya. Tetap ada suaranya, hanya saja dimute oleh alat ini. Nih dia. Tidak hilang ya, tidak nging kan? Coba saya nging dia. Coba. Ketika saya sentuh krok-krok. Nah, nging dia. Tok tok tok. Nah, gitu ya. Tes 1 2. Nah, ngingnya tetap tidak hilang ngingnya. Tapi ketika suara kita tidak ada lagi ya. Oke, ternyata tidak bisa memisah antara suara kita dengan suara nging ya. Fungsinya hanya mute gitu ya. Diputuskan. Terima kasih sahabat Haji Banjar sudah menyimak proses perakitan nose gate ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sebagai referensi dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memasang alat ini ya. Karena cukup lumayan lah daripada mic-nya ditinggalkan lalu bunyi nging tanpa ada suara. Lebih baik pasang ini ya. Jadi ketika ada bunyi nging atau storing sementara vokal kita tidak ada atau tidak digunakan mic-nya, hanya ada ngingnya, jadi alat ini akan memutus secara otomatis inputnya. Nah, ketika kita ketok coba, karena ada suara masuk dia hidup. Tuh dia hidup dia kan. Coba lihat sahabat, diperdekat ya. Nih saya ketok ya, artinya ada suara masuk. Ngingnya kan ketika ini aktif, input aktif, ngingnya juga akan masuk. Nah,
Ketika dia akan mute langsung ya, audio ini akan memute, alat ini akan memutuskan hubungan input dari mic ini. Jadi ngingnya tidak terdengar lagi jelas, semuanya tidak terdengar, semuanya mati. Terima kasih sahabat Haji Banjar, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.